Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi dan yang saya muliakan pengasuh pondok pesantren Zainul Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran matematika, dan tak lupa pula kedua orang tua saya yang saya cintai dan teman-teman tadris matematika yang saya banggakan. Nah, perkenalkan, saya Adila Nur Agustin dengan NIM 0179 akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul pengelolaan kelas. Yang pertama, pengertian dari pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas ini merupakan pengaturan atau manajemen seseorang dalam memimpin aktivitas di kelas, atau juga bisa disebut dengan keterampilan guru dalam menciptakan kelas yang kondusif agar tercapainya kegiatan belajar mengajar yang baik. Terdapat pokok-pokok pikiran yang melatar belakangi pengelolaan kelas. Yang pertama, pembelajaran di sekolah yang berkelompok. Yang kedua, kewajiban guru untuk membentuk kelas yang efektif dan kondusif. Yang ketiga, siswa yang memiliki karakteristik yang bervariasi. Selanjutnya terdapat tujuan dari pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang kondusif. Yang kedua, menghilangkan hambatan dalam interaksi belajar di dalam kelas. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas belajar. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan sifat-sifat individunya atau sesuai dengan sifat-sifat karakteristik siswa. Selanjutnya terdapat pendekatan dalam pengelolaan kelas. Ada 8, yaitu pertama, pendekatan otoriter atau cara pengelolaan kelas yang mengontrol tingkah laku siswa melalui penerapan disiplin yang sangat ketat. Contohnya adanya peraturan di kelas. Yang kedua, pendekatan permisif, yaitu cara pengelolaan kelas dengan memberi kebebasan kepada siswa dalam melakukan kegiatan sesuai yang siswa inginkan dalam pengambilan tindakan, tetapi tetap dalam pantauan atau pengawasan seorang guru. Yang ketiga, pendekatan resep, yaitu cara pengelolaan kelas dengan memberikan peserta didik daftar tugas yang jelas, serta menunjukkan apa saja yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan selama pembelajaran. Yang keempat, pendekatan pengajaran, yaitu pengelolaan kelas dengan membuat perencanaan atau strategi dalam penyampaian materi untuk melakukan proses pengajaran yang baik. Yang kelima, pendekatan perubahan tingkah laku, yaitu cara pengelolaan kelas dengan mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku baik siswa dan semaksimal mungkin mencegah munculnya perilaku buruk atau perilaku negatif siswa. Yang keenam, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, yaitu cara pengelolaan kelas dengan menciptakan suasana hubungan interpersonal guru dan siswa yang baik dan sehat. Yang ketujuh, pendekatan proses kelompok, yaitu cara pengelolaan kelas dengan seperangkat kegiatan pendidikan untuk menumbuhkan kelas yang efektif. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu pendekatan pluralistik, yaitu cara pandang yang mencakup 3 pendekatan, yaitu perubahan tingkah laku, iklim sosio-emosional, dan proses kelompok. Selanjutnya terdapat manajemen kelas. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen kelas? Manajemen kelas itu merupakan penciptaan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan agar siswa dapat belajar dengan efektif. Tujuannya sendiri yaitu terdapat pada tujuan pendidikan secara umum, yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan akademik siswa dan sosial siswa, serta memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Terdapat kegiatan manajemen kelas, yaitu yang pertama, pengaturan peserta didik. Yang kedua, pengaturan fasilitas. Di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Terdapat 2 faktor. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Yang kedua yaitu kondisi sosio-emosional. Kondisi fisik ini meliputi ruang tempat duduk, ventilasi, dan lain-lain. Sedangkan kondisi sosio-emosional ini meliputi tipe kepemimpinan, sikap pendidik, dan pembinaan hubungan baik.
Selanjutnya terdapat sikap pendidik dan pendekatan yang diinginkan dalam pengelolaan kelas, yaitu kita sebagai pendidik harus bersikap antusias dan akrab kepada siswa, bervariasi dalam menggunakan media pembelajaran dan bersikap disiplin dalam segala hal. Selanjutnya terdapat aspek dalam manajemen kelas. Nah, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas yaitu bisa dilihat dari sisi sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, dan tindakan efektif dan kreatif. Fungsi manajemen kelas yaitu manajemen tersebut harus disesuaikan dengan dasar filosofis dari pendidikan di dalam kelas. Fungsi manajerial di dalam kelas meliputi merencanakan, mengorganisasi, menentukan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat masalah dalam manajemen kelas. Masalah ini dapat kita lihat dari sisi sifat, jenis masalah, dan sumber masalah. Yang pertama, sifat masalah yang muncul di kelas ini dibagi menjadi dua, yaitu perennial atau yang melekat, artinya masalah itu selalu ada ketika terjadi proses interaksi. Kemudian, natural effect, yaitu artinya muncul suatu masalah dan tidak dicarikan solusi akan memicu dampak lain atau permasalahan yang mungkin lebih besar. Yang kedua, jenis masalah yang muncul di kelas ada dua jenis juga, yaitu masalah individu dan masalah kelompok. Masalah individu ini segala permasalahan yang melekat pada perorangan karena aktivitas sebelumnya di kelas ataupun di rumah. Yang kedua, masalah kelompok yang terjadi karena kurang awasnya seorang pendidik dalam menentukan kelompok sehingga muncul kecemburuan atau rasa ketidakadilan yang akhirnya menurunkan semangat belajar individu. Yang ketiga, dilihat dari sumber masalah. Nah, secara umum atau secara garis besar, masalah di dalam kelas berasal dari lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Terdapat cara atau upaya untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif, yaitu ada dua faktor. Yang pertama, suasana dalam kelas. Sebagai seorang guru harus pandai-pandai mengatur strategi dan metode yang tepat agar tercapainya suasana lingkungan yang kondusif dan harus mampu menguasai dinamika kelas yang dihuni oleh berbagai sifat dan watak siswa. Yang kedua, lingkungan di sekitar kelas itu sangat mempengaruhi. Artinya, jika lingkungan sekitar kelas itu misalkan berada di dekat pasar, pinggir jalan, yang mungkin akan mengganggu konsentrasi siswa untuk belajar. Nah, permasalahan dalam mewujudkan lingkungan belajar yaitu yang pertama, masalah individu juga atau masalah perorangan. Ini sama seperti sebelumnya muncul karena dalam setiap individu ada kebutuhan untuk diterima dalam kelompok dan ingin mencapai harga diri. Akibatnya, jika tidak terpenuhi, maka terjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama, attention getting behavior atau tingkah laku yang ingin mendapat perhatian orang lain atau misalkan membaru di kelas. Yang kedua, power seeking behavior, yaitu tingkah laku yang ingin mendapat kekuasaan, misalnya mendebat sehingga kehilangan kendali emosi. Dan yang ketiga, revenge seeking behavior, yaitu tingkah laku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain dengan menuntut balas. Yang keempat, passive behavior, yaitu perasaan individu atas ketidakmampuan dan sama sekali menolak atau mencoba melakukan apapun, artinya menyerah sebelum berperan. Selanjutnya, masalah kelompok, yaitu terdapat 7 kategori, yaitu kelas kurang kohesif, penyimpangan dari norma-norma tingkah laku, terus kelas bereaksi negatif terhadap salah seorang anggota, membimbing anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok, kemudian kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari yang tengah digarap. Kemudian semangat kerja rendah, kelas kurang karena tidak mampu atau kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru, seperti gangguan jadwal pendidikan terpaksa diganti sementara oleh pendidik lain. Terdapat upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yaitu terdapat 2 cara. Yang pertama secara preventif dan yang kedua secara kuratif. Pengelolaan kelas yang bersifat preventif atau pencegahan dapat berupa tindakan, contoh atau pemberian informasi yang diberikan kepada siswa. Yang kedua, pengelolaan kelas yang bersifat kuratif, yaitu secara penyembuhan. Artinya, pengelolaan kelas ini dilakukan karena terjadi penyimpangan pada tingkah laku siswa sehingga mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.